Halo Quarter Nations, hari ini kita main lagi ke daerah Simpruk, Jakarta Selatan. Dan kita ada di showroom yang comfy banget. Ini Japanese showroom yang kayak Japanese lounge banget. Banyak tatami di sini ya, nuansanya calm banget dan sophisticated banget. Ini adalah flagship dealer dari Mazda Indonesia, Mazda Simpruk. Kita lihat di dalam ada apa aja, let's go ikut. Halo Mas Raffi. Ya, Mas siapa namanya Mas? David. David, oke Mas David. Ya, kita dari Quarter Nation nih Mas. Siap. Terima kasih kita udah diundang nih guys ke Siap. Mazda Simpruk yang wah ini comfy banget Mas showroomnya Mas. Betul. Kita adalah flagship dari Mazda Indonesia. Yes. Dan bisa dilihat unit kita juga tertampil juga banyak. Yes, lengkap Gitu. ya ini dari Lengkap mulai CX-3, kemudian ada CX-30, ada Mazda 7 di belakang dan di Betul. depannya ada yang keren banget CX-60 ya. Betul. Oke. Dan ini gede banget guys. Ini ada tulisan Jinbai Tai. Ini adalah filosofi dari Mazda ya. Betul. Dimana artinya kuda itu bersatu dengan ridernya kalau zaman dulu gitu ya. Sebuah Betul. samurai bersatu dengan kudanya, dan kalau di konteks otomotif berarti pengendaranya bersatu dengan mobil yang dikendaranya. Satu Betul jiwa. ya? Satu jiwa, one Satu soul, soul. one emotion ya. Betul. Betul Mas David ya. Gitu. Monggo, Mas. Siap, Kita sambil kita lihat Mas. langsung lihat-lihat langsung aja guys. Wah, ini banyak banget nuansa tatami-tataminya ya, seperti Betul. ke lounge-lounge Jepang gitu ya di sini. Pasti. Ya? Karena kan memang konsep kita adalah Japanese. Japanese. Betul. Ya, Japanese luxury. Betul. Gitu. Kerasa banget ya. Jadi emang Mazda itu sekarang dia berubah haluan ya semenjak 2 dekade lalu ya. Sekarang produk-produk Mazda ini sangat-sangat premium ya. Dia adalah brand premium dari Jepang ya. Ini mobilnya sekarang desainnya semuanya satu desain, kode desain ya, dan looks-nya udah beda lah kalau kalian lihat dengan produk-produk Mazda di early 2000s misalnya. Sekarang sophisticated banget, mewah banget ya Mas David ya. Pasti. Yes. Mewah, sporty, luxury. Luxury. Kita sahabat semua. Dan yang paling penting, paling gede ini semua Jinbai Tai ya. Jadi kalau Tetap. kalian mengendarai sebuah Mazda itu, jiwa kalian tuh bersatu sama mobilnya, jiwa, emotion, dan feel kalian itu Betul. nempel sama mobilnya. Betul ya. banget Mas. Wah, kayaknya Mas Raffi. kita harus lihat-lihat showroom Boleh. dulu deh Mas. Kita ada apa aja sih di showroom Mau ini, dari mana dulu nih kira-kira nih? Mas? Ini deh, ini ada lounge gede ini, bisa siapa aja duduk di sini Mas? Nah, jadi di dalam ketika pintu masuk, kita akan disambut oleh beberapa unit show unit kita. Yes. Pertama ada CX-30, lalu CX-60, ada Mazda 2, lalu di sebelah kiriku ada CX-3, lalu di belakang ada CX-5 yang jadi backbone-nya Mazda salah satunya, lalu ada Mazda 6 Estate. Wow. Nah, di bagian belakang, Yang agak kesembunyi di situ ya? agak tersembunyi itu adalah Cafe Lounge. Cafe Lounge. Betul. Dan Kita di mau Cafe mampir Lounge- sana? Oh ya, boleh Mas. Soalnya kayaknya di dekat Cafe Lounge itu Oh ada iya, ada mobil satu lagi, Mas. ada satu lagi. Jadi kayak surprise itu kalau kalian lihat depan udah wah, hebat itu ya. Tiba-tiba kalian masuk ke belakang, itu ada yang kalian sembunyi sebenarnya. sembunyiin. Dan surprise banget karena kalian Nah. akan melihat sebuah MX-5 ya. Salah satu andalannya dari Mazda yaitu Yes. Miata. Mazda Atau kalau Miata. kita sebut dia yang sekarang itu namanya MX-5. MX-5. Ya ini legend banget di dunia Mazda ya. Dari mulai awalnya sampai sekarang dia semuanya sama ya. 50-50 weight distribution, kontrolnya oke banget meskipun powernya mungkin ya. Ada yang bilang, powernya gede-gede banget. Tapi cobain dulu. Karena dengan power segitu dan racikan Mazda, mobil ini tuh legend banget dan fun to drive banget ya. Dan ini ada di belakang. Jadi kalau kalian jalan ke depan, kalian udah ke-impress sama lini-lini yang di barisan ini, kalian akan terimpress lagi ketika sampai di Cafe Lounge ya Mas Betul. David, ya, melihat MX-5 ini. Karena pemandangannya langsung MX-5. MX-5 ya, sambil ngopi enak banget tuh ya, sambil berhayal-hayal, cukup nggak ya saldo kita Dari buat sudut bawa? pandang Iya. kirinya kita bisa ngelihat Yes. sportinya dapet. Yes. Dan ini dia pakai clear warna Soul Red-nya Mazda ya, jadi udah Hero color perfect. Hero color-nya Mazda. Siap. Ya. Gitu. Oke, Mas David ini section apa nih? Mazda Curated, Curated ya, betul. terpilih ya. Apa yang dikurasi di sini? Jadi di sini tersedia merchandise. Oh, ini seperti baju, tote bag, lalu ada cap topi, terus ada tumbler juga Tumbler ada tuh ya. Ada tas-tas payung. kecil-kecil tuh ya, payung. bukan gantungan kunci. pun Oh ada. iya, ada gantungan kunci juga. Wah, ini Mas David udah ciri khas banget dari brand premium nih ya. Betul. Punya lini aksesoris yang seperti ini biasanya ya brand premium aja yang punya, dan Mazda punya. Artinya Mazda benar-benar sesuai filosofinya ingin jadi brand premium di Jepang, dan bukan cuma ingin jadi aja, sekarang sudah berhasil menjadi brand premium dari Jepang ya. Betul.
Ini keren, ini kayak ganti baju di samurai ya, pakai tali-tali gini ya. Ini berasa jadi samurai kita ya. Betul. Wah, Mazda ini kental banget Jepang-Jepangnya. Jadi kalau kalian lagi-lagi mau ngerasain apa sih mewah dari Jepang itu ya, ini Mazda Simpruk ini sudah merepresentasikan sebuah kemewahan khas Jepang. Betul. Ayo, mau deh Mas, saya minta cardnya satu ya. Boleh. Gratis kan? Boleh. Gratis dong. Bisa tanya sama. Bisa tanya Mas. Ya pokoknya kalau kalian fans boy Mazda ya, sekarang Mazda punya aksesoris ini juga bisa kalian beli. Dan sekali lagi inilah bentuk kalau Mazda itu sekarang sudah jadi brand premium. Betul. Kita membangun juga relasi kepada konsumen dengan menyediakan aksesoris yang bisa dibawa pulang tentunya with the price. Tapi murah, tenang aja. Murah. Murah. Pokoknya murah lah, ini ada harganya tapi nanti lihat datang aja sendiri. Oke, berarti next area kita itu aja kali ya. Kita kan kalau beli mobil ada reception area tadi kayak di depan kita lihat tuh kayak bagus banget kita. Oh, delivery room. Delivery room ya, Oke. ya, delivery room ya. Jadi kayak namanya kayak kalau kalian melahirkan ya delivery room gitu ya. Di sini mobil Memang kalian, muncul dari ya, bawah, mobil enggak kalian dong. lahir enggak gitu ya. Oke, kita langsung aja ke area depan sana sebuah delivery Boleh. room dan lihat gimana rasanya kalau kalian beli Mazda dari Mazda Simpruk. Dan serah terimanya di Kita sana. terus di sana. Let's go. Nah, kalau konsumen yang sudah melalui proses pembelian, ini delivery room kita. Ini dia ya. Tadi kita lihat nih dari luar nih udah kita tebak-tebak nih. Ini kayaknya delivery room ini dan ini Betul. wah ini spesial banget ya. Jadi kita serah terimanya nggak di parkiran ya. Oh, nggak panas Nggak dong. ada, ya. Nggak di parkiran panas nih, adem, ada AC-nya dan mobil kalian tuh di highlight pakai lampu-lampu warna Betul. pink, bawahnya kayu. Jadi ketika pertama kali kalian lihat mobil kalian yang udah kalian bayar itu ya langsung kayak wah, Wah, di mewah present banget. dengan bagus ya. Betul. Di kondisi terbaiknya. Jadi Kebetulan ada unit yang akan mau di delivery, jadi pas banget nih. kita langsung lihat. Jadi gini guys, kalau kalian beli dari Mazda Simpruk ya, terus kalian udah SPK, udah bayar juga, udah ditelepon sama Mas David dan timnya, mobil ready nih, langsung kalian akan datang ke tempat ini dan terima mobilnya di lounge yang mewah kayak gini nih. Memang Japanese sekali dan ini emang premium sekali ya kayak Betul. gini. Gak di parkiran serah terimanya guys. Panas. Panas bener. Nah, monggo. Kita Silakan. langsung lihat lagi ya ke dalam. Nah, di dalam delivery room ini juga terdapat Ada meja, meja. lalu ada kursi. Biasanya kita selalu sediakan untuk kopi dan Kopi. cemilan untuk kita setiap delivery ya. Yes. Jadi ini kalau misalnya kita masih mau cek surat-suratnya bisa di sini gitu ya. Betul. Kelengkapan, Betul. semua faktur semua kita cek Betul. di sini. Baru ketika customer satisfied dengan semua kelengkapannya, Betul. dia bisa walk away ya. Betul Nah, sekali. setelah walk away kan pasti customer akan comeback dong Mas untuk servis nih Betul. ya kan, servis. Ah. Let's say 1000 pertama kan ya, 1000 Betul. dolar pertama dia check up di sini. Nah, kita kayak gimana Mas? Nah, itu ada bagian service advisor lounge-nya. Itu langsung ada di lagi sebelah ya, sana. ya. Betul. Langsung kita lihat aja. Jadi gini Siap. guys, kita langsung lihat. Sekarang kita udah lihat terima mobil nih. Bayangin kalian sekarang bawa lagi balik untuk servis, kita lihat lounge-nya kayak apa. resepsi. Boleh, silakan. Let's go. Wah, ini dia kita servis areanya ya Mas David ya. Betul, betul. Pertama kali saya lihat langsung ini saya notice nih, di sini kursi tunggunya ada senderannya guys. Jadi kalau kita biasanya servis ya di brand-brand lain mungkin biasanya kita sambil nunggu dipanggil itu duduknya duduk biasa gitu ya. Kalau di sini tuh mewah banget karena dia ada senderannya empuk juga dan semua desain ruangannya itu terlihat premium sekali ya. Belakangan seperti Mazda gede dan pelayanannya juga prima ya. Betul. Yes. Kita di sini ada 5 table untuk service advisor. Masing-masing yang pastinya advisor kita, service advisor kita itu adalah yang premium dan sudah terakreditasi. Terakreditasi. Betul, karena kan kita headquarter ya. Yes. Jadi otomatis pelayanan juga harus premium serta penanganan juga harus lebih oke seperti best of the itu. best ya. Nah, tadi Mas kan bahas soal ruang tunggu ya. Yes. Nah, ruang tunggu kita bukan cuma ini nih, Mas. Oh. Kita ada ruang tunggu Ada di atas ya. mezanin. Mezanin. Kita di ruang mezanin yang pastinya akan kelihatan lebih mewah daripada ini, jauh lebih mewah daripada Jadi ini. ini reception area aja ya. Reception area untuk area. pendaftaran. Yes. Jadi Pertama ruang kali tunggunya datang gitu yang ya. sebenarnya ada di atas. Ah, ini Gitu. reception areanya ya udah kayak gini nih ya guys. Jadi emang Betul. benar-benar Mazda ini image-nya sekarang premium brand dari Jepang ya. Ini kayu-kayu gini. Emang kalau Jepang tuh harus main-main kayu guys. Tatami itu harus di mana-mana dan ini terasa banget. Oke, kalau reception areanya ya sebagus ini aku penasaran nih, pengen lihat nih. Kayak Boleh. apa ruang tunggunya? Boleh, boleh. Ada apa Siap. aja di atas gitu? Yuk,
kita, Mas Let's go. Raffi, kita langsung. Wah, ini nggak main-main ya. Ini ruang tunggunya beneran mewah banget nih Mas David. Betul. Ya? Wah, dan di ini kita ada di depan dari tulisan Kodo. Kodo ini salah satu filosofinya Mazda juga, Soul of Motion. Jadi mobilnya Mazda tuh seolah-olah punya jiwa ya. Itu bukan cuma alat untuk berpindah dari tempat A ke tempat B, tapi juga sebuah kayak kuda ya. Kuda kan punya nyawa ya, karena Jin Baitai kan berarti Betul. kan kuda ya. Berarti mobil Mazda juga mempunyai soul ya, soul yang bergerak, soul of motion yang bersatu bersama pengendara Mazda. Betul. Wah, ini ruang tunggunya luar biasa Mas. Ini ruang tunggunya lagi-lagi pakai kayu nih ya. Dia kayu tatami ada di mana-mana. Ini jujur aja ini ruang tunggu merek Jepang yang paling terbaik lah ya. Ini the best. Betul. Dan setiap customer yang service di sini kita fasilitasi dengan free coffee, lalu juga free snack serta makan siang. Dan makan siang ya. Pas Betul. banget sih jam makan siang, jadi bisa minta makan siang gitu ya. Pas banget nih, Pas udah jam banget. hampir jam 12 Bener, Mas. tapi satu porsi doang ya. Iya, satu porsi doang. aja. Tapi ini Bisa dilihat nih Mas, lounge banget, bener-bener lounge ya. Cozy, pastinya. Cozy, mewah gitu ya. Dan banyak banget customer-customer yang service di weekday Yes. itu sambil kerja di sini. Yes, exactly. Itu juga yang tadi kami lihat gitu ya ketika sampai di sini. Wah, ini enak banget kalau kita let's say mau menghindari keramaian, service Betul. di weekdays ya. Terus kita cari WFH dan kerjanya di sini. Betul, Gitu ya. betul. Kerja Di samping itu juga kita ada area playground. Kalau customer tuh bawa anaknya Di sebelah sana ya. di sebelah sana. Iya. Betul. Jadi kalau bawa ekor gitu ya. Bawa ekor. Ekornya beneran terurus juga ya. Terus di sebelah juga sana. bisa main sendiri kan. Bener, dan di Papa samping- mamanya bisa kerja. Betul, sambil kerja di sini papa mamanya nunggu mobil selesai Betul. dan anaknya main di sana. Dan di Betul. sampingnya juga ada ruang-ruang penghargaan Mazda tuh ya. Betul. Jadi anaknya nanti bisa lihat, wah Mazda berprestasi, aku harus beli Mazda juga gitu. Betul Mas Raffi, betul. Keren. Jadi pokoknya kalau kalian servis di sini, nggak usah takut nggak bisa kerja, kerjaan kalian tetap selesai, mobil kalian terservis dengan baik dan ya itu. Jadi kalian sambil menyelam minum air di sini gitu. Ini Bisa melakukan apa aja. akan apa ya? Itu ada kayak meja panjang gitu. Kalau kalian membawa tim kalian yang kebetulan pakai Mazda semua, let's say gitu ya, servis bareng bisa sambil Betul. papat ya. Betul. Ada TV-nya juga bisa dipinjam buat papat. Ya, pokoknya wah ini ruang tunggunya enak banget. Nih kita udah lihat ruangan buat manusianya nih Mas. Betul. Enaknya setelah ini kita lihat ya, mobilnya seperti apa nih? Ruang servisnya kayak apa buat mobilnya? Jadi kalau manusianya diservis dengan baik, apakah mobilnya diservis dengan baik juga? Udah pasti dong. Udah pasti ya? Udah pasti. Let's say kita lihat aja ya. Boleh. Oke, Yuk, let's kita go. langsung ke lantai 3. Oke, Quarter Nation, tadi pas kita lagi mau OTW ke bawah nih, tiba-tiba kita diculik di belakang sama Mas David. Kayaknya mending kita ke atas dulu, ada yang harus dilihat. Dan ternyata yang dilihat adalah ini. Ini adalah sebuah Mazda Axela ya, Mazda Speed Axela. Itu adalah nama JDM dari sebuah Mazda Speed 3 ya. Jadi dia Betul. Mazda 3, tapi versi sportnya. Mazda Speed itu sama kayak kalau kalian mungkin tahu MG atau M gitu ya. Nah ini Mazda Speed, jadi dia versi sporty dari sebuah Mazda dan ini Betul. JDM ya. Betul, JDM. The only one in Indo ya. Betul. Yes. Heeh. Wah ini legend banget ya. Ini keluaran terakhirnya ya 2010-2013. Spesifiknya kita nggak tahu tahun berapa. Ini performanya luar biasa. Dia 263 HP, torsi 280 Nm dan dia bisa 0 ke 100 5,6 detik. This is a hot hatch pada zamannya ya. Betul. Dan Mungkin sampai sekarang perbandingan masih oke. masih oke ya. Dan ini cuma ada satu guys di Indonesia. Kita dikasih lihat, wah Mas David, ini keren banget ada beginian di atas. Ini ya. aslinya begini ya. Aslinya begini. Aslinya ya. seperti ini. Ini nggak ada ubah-ubahan apapun ya, semua Nggak ada. speknya sesuai factory ya. Hood scoopnya itu, ini hood scoopnya beneran Ori. scoop bolong ya Mas David ya. Betul, betul. Dia bolong ini ya. Ini juga desainnya lebih agresif. Ini adalah desain Mazda tahun 2010 ya, sebelum auto design. Kalau kalian lihat ke belakang, ada Mazda 5, Mazda 8 sama Biante, dia juga punya desain language yang sama. Ini adalah kakaknya atau ini versi sportinya ya. Ini pernah coba Mas? Udah pernah nyoba? Aku udah pernah nyoba. Wah, Di gimana bawah. rasanya? Aduh, torsinya. Kan ini manual ya Mas ya? Ini manual ya? Manual. Wah, 6 speed. 6 speed betul. Wah, iya benar-benar driver's car ya. Manual, koplingnya juga keras. Jadi kesan racing dan tarikan di awal tuh dari awal sampai atas tuh ngisi terus. Ngisi terus ya, ini proper hot hatch lah ya. Ternyata ada guys ini di Indonesia. Kita juga baru tahu nih dari Quarter Indonesia kalau
sesosok Mazda Speed Axela atau Mazda Speed 3 ini exist di Indonesia. Thanks Cuma to ada satu sih kayaknya. Mas David. Ya, kayaknya cuma ada satu sih, atau mungkin ada Punya yang ownernya langsung. Ini langsung punya ownernya Mazda. Betul. Jadi di sensor plat nomor jangan lupa kameramen ya. Wah, terima kasih Mas David. Sama-sama Mas Ini kalau Rami. kita berlama-lama di sini bisa seharian nih. Kita Pengen bawa pulang ya ada. Kita ini bahaya nih. Kita dulu dalamnya deh ya. Boleh, silakan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ini manual Mas. Yes, 6 speed. kelihatan tuh 6 speed ya. Dan wah ini beneran sporty banget ya. Desainnya emang bener kayak masa-masa tahun 2010 dan Betul. tapi ini full spec ya. Dia udah memory seat, speaker juga Betul. udah push. Ya, udah wah, apa full spec Tahun lah, segitu udah tahun sebus. segitu, yes. Karena Sebus. ini kan JDM ya, dan ini Pinnacle-nya gitu ya. Ini Mazda Betul. Speed-nya ya, dan ini mobil kecil loh sebenarnya, agak gede, lebih gede dari Mazda 2, tapi dia powernya gede banget, 260 ya? 263. 263 HP. Wah. Ini Dan kompartemen di motor. dalamnya tuh notifikasinya tuh masih tulis masih Jepang ya, karena ini Masih tulisan full Jepang. studio Jepang ya. Tapi Betul. limiternya udah dicabut nggak? Sepertinya sudah. Wah, ini asik banget nih kalau kita langsung geser ke bawah ya, ambil tren turunin ke bawah, kita coba nih jalan Bisa depan test ya. drive ya. Iya, wah. Kalau mobil baru semua orang bisa test drive, tapi kalau ini Mazda Excel Belum tentu. belum tentu, iya makanya. Ini car enthusiast pasti senang banget kalau lihat mobil ini ada di Indonesia nih. Harusnya ada acara-acara di DM bawa keluar aja nih Mas. Biar orang-orang bisa lihat. Wah, keren. Ya, silahkan dinikmati Birola guys. Oke, sekarang kita sudah sampai di area servis. Wah, oke. Jadi ini buat mobilnya nih. Kalau tadi kita lihat buat kaliannya gitu ya, dikasih lihat ruang tunggu yang nyaman. Di sini mobil kalian juga nggak kalah nyaman nih. Ini to be honest ya, ini salah satu bengkel mobil Jepang ya, terbersih yang pernah kita datengin ya. Bener-bener different class ya. Karena ini juga HQ-nya ya. Ini Betul. terbesar ya. Betul, terbesar se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara ya. Jadi ternyata Mazda Simpro itu adalah Mazda terbesar se-Southeast Asian ya, se-Asia Tenggara. Betul. Dan nggak cuma terbesar aja, tapi juga terrapi. Jadi Nah, di sini ada 9 stall. 9 stall ya, Oh, 9 stall perbaikan nih. Betul. Jadi udah pasti kalau servis di sini lebih cepat. Lebih cepat. Nah, karena kan ada 9 stall dan setiap stall itu ada mekaniknya. Nggak pernah ada yang kosong ya. Nggak pernah ada Kalau yang kalian kosong. punya ada pengalaman ke bengkel merek mana aja ya yang lain ya, itu terus wah ini ada yang kosong tapi nggak dikerjain, kalau nggak di sini semua. Ini kita Isi. hari kerja Oh, full. isi semua full ya, nggak ada yang dikosong-kosongin meskipun lagi hari kerja gitu ya. Kebetulan ini hari Selasa kan? Hari Selasa benar, jadi tetap full hari kerja. Tetap full. Tetap full. Nggak ada tuh kompromi-kompromi kayak gitu. Jadi bisa dijamin. Berapa lama di sini servis kira-kira? Kalau Kurang rutin? lebih 1 jam. 1 jam udah selesai gitu ya. Nggak perlu Kurang lebih 1 jam. nggak perlu lama-lama gitu ya. Lama-lama. Kepotong break gitu ya. Jadi ya Betul. premium lah, premium service juga di sini gitu. Betul. Siap. Wah. Oke, Mas David. Kita udah lihat semua nih dari mulai ruang showroomnya, showroom floor. Kita udah lihat juga ada tadi section aksesorisnya, Mazda curated. Kita lihat juga kalau kita nerima mobil di mana, servis di mana, ruang Betul. tunggu, dan sekarang kita lagi di tempat servisnya. Satu yang paling penting kita belum, Mas David. Apa tuh? Kita belum lihat mobilnya. Oh, boleh. Nah, Boleh banget. Kita enaknya sekarang kita lihat mobilnya deh. Aku tuh penasaran banget tadi sama CX-60 ya kan. Oke. Pinnacle dari Mazda saat ini line up tertingginya Betul. Mazda. Kita mau lihat seperti apa mobilnya dan ya, pengen ngerasainnya sih Mas mobilnya Boleh. kayak apa. Boleh, Kita Mas Raffi. langsung ke bawah aja berarti ya. Ke bawah, test drive. Langsung test drive. Kita lihat mobilnya, habis itu test drive. Oh iya, Boleh. sekarang kita lihat Quarter Nations, kita lihat CX-60 di bawah. Habis itu kita dibinyain mobilnya dan test drive ya. Siap. Oke. Let's go. Oke. Oke. Jadi balapan kita. Ya intinya kita udah di bawah guys sekarang. Intinya kita udah di bawah sekarang. Dan di depan CX-60. Ini ya. tipe elit. Ini elit nih ya. Kan ada Elit. elit dan kuro. Ini elitnya ya. Ciri khasnya apa? Velgnya two tone. Itu. Iya, dia pakai Lalu two-tone. Depannya Ada juga accent chrome. chrome ya. Gitu. Bukan black room ya. Kalau Kuro dia black room. Itu. Tapi yang paling kelihatan banget sih sebenarnya di velg. Di velg ya. Yang paling kelihatan banget. Serta interior dalam. Cuman kita akan mendeskripsikan eksteriornya dulu kali ya. Betul. Kita lihat dulu ini eksteriornya. Dari pertama kali datang Mas David ini langsung kelihatan mencolok banget. Ini sekarang flagship Mazda ini ya. Betul, karena ini salah satu line up tertinggi dari Mazda. Sudah generasi ke-7. Lalu dia sudah mild hybrid yang sudah pasti, yang tentunya salah satu unit terdepannya Mazda nih.
Nah saat ini bisa dibilang ya jadi backbone-nya dari Backbone Mazda. Mazda. Kebanggaannya Mazda juga Kebanggaannya nih ya. Mazda. Karena ini sampai ditulis nih guys, kalau kita lihat deket-deket ya ditulis Inline 6 ya. Jadi mobil ini mesinnya 3300 cc ya Mas. Betul, 3300 cc turbo di era ketika orang-orang pada ngecilin mesin gitu ya, dipakein turbo biar hemat. Nah, Mazda bikin ini 3300 cc turbo AWD ya. Betul. Karena punya segmentinnya sendiri. Iya. Memang. Yes. Terutama untuk pangsa pasar yang menikmati kecepatan, lalu kenyamanan untuk fun to drive kayak gitu. Dan ini dari jauh memang desain language-nya masih sama, tapi kelihatan dia emang arahnya sangat premium ya. Kita lihat dari handle door-nya ini udah beda bentuknya sama Mazda lain ya. Dia lebih Tidak ada tombol gitu tengah ya, nggak ada tombolnya sama sekali, clean, lebih kecil gitu ya, dan dia full nggak ada cladding plastik gitu ya. Dia full, jadi mobil kelihatan tebel banget gitu, dan ini tarikan gasnya cantik gitu ya. Ya mungkin kalau desain selera, tapi ini kelihatan banget kalau dia aiming to be a premium car ya, dan succeed at it gitu ya, nggak gagal lah ini mobil. Betul. Nah, dari Mazda CX-60 ini memang sudah tadi kan 7G ya. Karakter dari 7G itu adalah tidak adanya garis tegas dia dari depan sampai dengan ke belakang. Clean ya, clean design ya. Nah, clean banget. Serta kalau Mas bisa lihat dari bagian depan ya, kalau kita ke arah depan, wiper tidak terlihat. Oh iya, ini salah satu ciri nih, premium lagi nih ya. Ini small car ya. Kalau kalian small details ya, ini kalau kalian lihat dari sini, itu dia tenggelam si wipernya. Jadi kalau kalian mau nanti kalian beli itu ya, ini nggak bisa langsung dinaikin ya. Harus bisa. Dikeatasin dulu, service mode dulu, baru nanti setelah itu dia bisa diangkat gitu ya. Karena kalau langsung ini mentok ke bonet, bagasinya, hoodnya. Wah ya, ini kayaknya nggak usah berlama-lama lagi lah kita, Mas David lah. Kita langsung aja kita coba mobil, bisa nggak nih? Bisa dong. Bisa ya, bisa. kita coba mobilnya yang jauh boleh. Kita bawa ke Bandung langsung, gas. Bandung, gas aja. Oke, langsung aja Mas David, kita coba mobilnya, langsung kita pindah. Sekarang langsung kita teleportasi keluar ya. Kita langsung pindah ke antah berantah ini, dan udah ada mobil yang bisa kita ulik nih. Ini jauh banget loh. Ya udah guys, kita ulik dulu mobilnya, Mas David cabut dulu ya. Betul. Sayang saja Mas David harus cabut. Sama-sama. Nanti kita balik lagi. Oke ya. Tadi kita sudah ditemani Mas David, sekarang kita coba dulu untuk ulik mobil ini sendiri ya. Dan kita mulai dari depan ya. Di depannya ini adalah sebuah CX-60 versi yang Elite ya. Jadi ada dua versi, ada Kuro dan Elite. Perbedaannya dari depan sini terlihat dia pertama dia menggunakan chrome ya. Dia tidak full black, dia di depannya pakai chrome, dan di samping juga dia velgnya two tone. Ini di luar memang perbedaannya tipis, tapi nanti kita ke dalam kita akan lihat ada perbedaan yang lumayan besar di bagian dalam. Overall, desain dari CX-60 ini terlihat premium ya dibandingkan Mazda lainnya, karena memang ini adalah effort Mazda untuk terlihat premium dan terlihat seperti mobil European. Di depan kita mendapatkan grill yang modelnya ke bawah seperti ini ya. Dia black, dan dia juga logo Mazdanya dia tidak nampak karena ini adalah radar dari Mazdanya. Kemudian dia sennya ini seperti ini, dan dia nyalanya berpendar ya. Dia tidak LED biasa yang kelap-kelip mati nyala, tapi dia juga bentuknya berpendar, jadi dia nyalanya lebih cantik lagi, dan lampunya juga dia kecil di sini, terlihat elegan, mewah. Dia ada dua cluster, ada atas dan bawah. Dia menggunakan proyektor of course, dan dia sudah pastinya full LED termasuk fog lamp di bawah. Jadi desain depannya sangat mewah dan terlihat kesan premium. Profil sampingnya, nah ini dia. Profil sampingnya ini elegan banget ya, cantik banget dia. Kalau kalian lihat, dia full tidak ada cladding-claddingan plastik, dia semuanya body color, terlihat tebal mobilnya dan terlihat elegan ya. Dia tidak mencari kesan-kesan rak, kesan-kesan seperti ready to off-road, meskipun mobil ini off-roadnya capable juga ya, tapi dia secara overall looks-nya lebih ke arah elegan. Dan di versi Elite ini dia velgnya two tone seperti ini ya. Kalau di versi Kuro dia velgnya full black, tapi kalau di sini dia ada kesan two tone-nya sekali lagi untuk menambah kesan elegan, karena kalau kalau Elite dia diarahkan untuk lebih elegan. Ban 20 inci ini dibalut oleh ban Proxes Sport ya, Toyo Proxes Sport. Jadi bannya tuh mumpuni banget. Dia velg 20 inci dengan lebar 235 dan profilnya 50. Jadi ini akan sangat membantu untuk pengendaraan mobil ini.
nggak main-main, dia langsung pakai Toyo Proxes Sport ya, karena powernya memang besar banget. Kita akan bahas mesinnya nanti, nggak sekarang ya. Di sini ya, di atas ini kalau kalian bangun, ini dia kebanggaan dari Mazda. Mazda sangat membanggakan mesin dari mobil ini. Dia inline 6 ya, 3300 cc, makanya bonetnya dia panjang banget ya, kap dia panjang karena emang dia harus mengakomodir mesin yang disusun longitudinal dengan cc 3300 inline 6 ya. Langsung aja kita bahas mesinnya biar nggak kepo. Oke, sekarang kita langsung buka aja kap mesinnya. Nah, dia pakai hidrolik of course ya, karena dia mobil premium. Dan ketika kalian buka mungkin kalian akan shock ya. Waduh, semuanya ditutup nih, kita nggak bisa lihat apa-apa ya, rapi banget. Ini cover dan ada cover lagi. Lalu bagaimana caranya kita menikmati mesin 6 silinder Mazda ini? Tenang, Mazda sudah memikirkan hal tersebut. Jadi cover ini bisa dibuka ya, tinggal diputar seperti ini, kemudian diangkat, dan ini ada cantelannya yang bisa kalian ambil ya, seperti ini. Nah, tinggal kalian cantolkan ke atas dan kalian langsung bisa melihat mesin 6 silinder 3300 cc yang mampu memuntahkan tenaga 290 horsepower dengan torsi puncak 450 Nm. Mesin yang sangat powerful, ditambah lagi dia juga mild hybrid, jadi tetap bisa irit. Mobil ini bisa lari dari 0 ke 100 hanya dalam 5,9 detikan aja ya, hampir 6 detik. Itu angka yang sangat impresif untuk mobil dengan ukuran yang lumayan besar ini. Dan kalian bisa lihat di sini ada turbonya juga ya. Jadi mobil ini 3300 cc, nggak cuma NA tapi dia juga turbocharge yang dia twin scroll, artinya dia punya 2 settingan putaran yang gunanya adalah untuk merendahkan turbo lag atau meminimalisir turbo lag sehingga torsi serta akselerasinya terasa lebih instan jika dibandingkan dengan turbo konvensional. Dia juga di-pair ke transmisi yang bukan torque converter biasa tapi dia multi clutch sehingga dia bisa lebih compact. Jadi ketika di dalam nanti kita akan melihat dia tidak mengganggu dari posisi berkendara, tidak ada lekukan untuk mengakomodir sebuah transmisi, jadi posisi berkendaranya bisa lebih ergonomis lagi dan lebih asik lagi ketika dikendarai. Sekarang kita udah ada di bagian belakangnya dan lagi-lagi temanya sama, ini simplicity banget ya. Dia di sini tidak berusaha untuk terlihat terlalu full, terlalu banyak gimmick gitu ya. Di sini simple tapi elegan, semuanya serba pas. Dia nggak polos-polos banget, dia tetap ada di sini plastik-plastik ini untuk menambah kesan aksennya di bawahnya. Dia juga ada reflektor di sini. Sisanya dia hanya ada emblem Skyactiv G serta CX-60 dan ini dia. Dia adalah penggerak all wheel drive. Jadi mesin 3300 cc-nya itu menyalurkan tenaga ke 4 rodanya sehingga akselerasinya lebih bagus lagi, lebih berasa lagi. Dan lihat ya, desain belakangnya ini dia dia simple banget. Desain lampunya juga mewah, elegan. Dia di sini ada diaral yang manjang ini ya. Nanti dia LED ini sebagai tail lamp utamanya. Kemudian sennya juga kembali dia berpendar seperti yang di depan, dan di sini juga semua sudah full LED termasuk lampu mundurnya, serta of course dia tailgate-nya sudah elektrik ya, tinggal dipencet saja dia akan terbuka seperti ini. Bagasinya juga cukup luas ya, dia 5-seater, jadi bagasi belakangnya tidak ada kursi lagi, dia benar-benar dipakai untuk berkendara sendiri. Dan ini space-nya luas banget ya. Untuk membukanya juga dia bisa dari sini bisa ditarik nih ya, untuk memudahkan kalian membuka porsi 40-nya, kemudian kalian buka lagi di sini. Nah, 20-nya kemudian kalian buka lagi di sini. 40-nya. Jadi pembuka pelipatannya ini ya, dia adalah 40 20 40 ya. Again seperti mobil-mobil premium, seperti mobil Eropa. Jadi tengahnya ini bisa kalian pakai untuk memasukkan biasanya surfing board ya. Kalau kalian menggunakan mobil ini di Bali, maka kalian cukup untuk menurunkan bagian tengahnya saja, masukkan surfing board ke sini. Dan di belakangnya masih bisa mengakomodir 2 penumpang sehingga masih bisa bawa 4 orang di mobil ini meskipun kalian membawa barang sepanjang surfing board. Dan sekarang ketika sudah tertutup, dia kembali lagi terlihat desain yang clean. Di atasnya ini nggak ada apa-apa ya, dia cuma ada spoiler aja karena dia menggunakan antena yang digabung di sini. Dia antenanya diletakkan di glass ya, printed antena glass ya. Jadi dia tidak usah menggunakan tonjolan antena lagi, terlihat lebih premium. Dia tidak mengganggu desain kodo ya. Dia overall language-nya tentu saja seperti masa-masa sebelumnya, dia kodo design dengan tidak menggunakan
Iya, itu nggak terlalu mengganggu sebenarnya, tapi dengan tidak ada jadi lebih clean lagi. Desain kodonya tidak terganggu oleh benda-benda seperti salah satunya antena. Sekarang kita akan memasuki interior dari sebuah Mazda CX-60, dan ketika kita membuka pintunya pun handle-nya berbeda jika dibandingkan dengan Mazda-Mazda lainnya. Dia lebih clean, tidak ada tonjolan lagi. Dia smart access-nya menggunakan model seperti ini, penanda seperti ini, dan desainnya lebih ramping, terlihat lebih eksklusif ketika kalian memegangnya. Sekarang kita masuk ke dalam. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya, dan ketika kita duduk di dalam interior ini, nah kenapa dia gerak sendiri? Karena di sini ada yang namanya sistem driving personalization system. Artinya setiap driver yang masuk ke mobil ini, Mazda bisa set sendiri posisi berkendaranya, tinggal masukkan tinggi badan dari sini ya. Di sini kalian tinggal masukkan tinggi badan kalian berapa, dan dia akan memberikan posisi berkendara yang paling optimal. Kemudian juga menyimpan posisi berkendara itu. Nggak cuma posisi berkendara yang optimal tadi aja, si Mazda Driver Personalization System ini juga dia akan menyimpan seluruh settingan, termasuk settingan spion, settingan audio, settingan posisi tentu saja berkendara di dalam satu profile. Dan di sini ada kamera yang mendeteksi muka kalian, sehingga kalaupun mobilnya berpindah tangan ya, berpindah driver, dan kalian kembali ke mobil kalian, dia akan langsung mengingat siapa kalian dan mengembalikan semua settingan tadi ke posisi yang telah kalian simpan. Jadi kalian bisa langsung ready to drive, semua settingannya kembali. Ini keren banget sih, canggih banget. Mazda Driving Personalization System. Ketika kalian sudah mendapati posisi berkendara yang optimal seperti ini ya, yang sudah disiapkan oleh Mazda, mungkin kalian atur lagi, kalian bisa menyimpannya juga di memory seat yang ada di sebelah kanan. Dia ada 2 slot memori, dan selain itu dia juga tentu saja semuanya sudah elektrik, termasuk adjustment untuk si setirnya, karena ini juga salah satu komponen yang di save di personalization tadi itu. Overall ini adalah interior dari versi Elite ya. Berbedanya dengan versi Kuro adalah warna permainan warnanya, dia fokus di warna putih. Dia menggunakan bahan material fabric yang sangat-sangat premium seperti ini. Ada jahitan kekenung khas Jepang yang biasa ada di baju samurai, dan ini nuansa kabinnya luas karena permainan warna yang putih ya. Instead of sporty, dia lebih elegan. Dia ada permainan chrome di sebelah sini. Dia juga ada kayu-kayu lagi nih ya, dan ini kayu asli. Ini mewah sekali, kayu tatami-tataminya. Ini nuansa Jepangnya di sini dapat banget. Kita nggak usah lagi ngomongin soal kemewahan di sini, karena ini pure mewah banget ya untuk sebuah Mazda. Mazda benar-benar berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi brand premium melalui interior dari CX-60 ini. Kita lihat ya, kalau kita bahas dari setirnya, dia bentuknya bulat seperti ini. Dia kalau di versi Elite dia single tone seperti ini. Kalau di versi Kuro dia 2 warna. Di sini warna coklat gitu ya. Kalau di sini dia 1 warna aja, mengincar elegan. Dan wah, posisi berkendara, kemudian pandangan yang di depan ada HUD, ini luar biasa sekali. Kita akan membahas infotainment systemnya ya, atau biasa Mazda menyebutnya MZD Connect ya. Ini adalah infotainment system sekaligus central command dari mobil ini. Ini sekarang saat ini tersambung dengan Apple CarPlay dari iPhone saya secara wireless. Jadi dia Apple CarPlay-nya dan Android Auto-nya sudah bisa wireless maupun wired. Ini kalau kita pencet navigasi, ketika dia tersambung dengan Apple CarPlay, dia akan menggunakan maps dari handphonenya. Sedangkan kalau kita menggunakan tombol ini saat tidak sama CarPlay atau Android Auto, dia akan menggunakan maps dari Mazda. Kita bisa kembali untuk melihat sistem dari asli Mazdanya. Nah, ini seperti ini. Tentu saja di sini semuanya tercentralize ya. Di sini bisa atur entertainment, dan di sini juga ada setting yang untuk mengatur semua mobil ini, termasuk yang tadi kami sebutkan driver personalization system bisa diatur dari sini. Ada banyak profilnya, tinggal di add aja kalau kalian mau nambah lagi. Dan ini semua diatur dari konsol tengah ini, signature dari Mazda ya. Ini dia kontrolnya menggunakan putar-putaran seperti ini. Di sampingnya juga ada kontrol volume. Ini konsisten ada di semua Mazda, dari lini Mazda 2 sampai ke CX-60 ini semuanya punya Mazda Connect yang kontrolnya ada di tengah seperti ini. Selain itu di atasnya ini dia ada persnelingnya ya, atau transmisinya dia model lurus ketika mode park, dan kalau kita masukkan ke drive atau R, ke mode berkendara, dia akan geser ke sebelah kiri. Dan ini
pas ya. Jadi dia ergonomis karena ketika berkendara tangan kita akan miring dan dia kalau lagi drive posisinya miring. Ketika kita mau kembalikan ke P, kita harus kedepankan dulu, pencet lagi dan geser ke kanan, maka dia akan di posisi P. Di atasnya lagi ada Mi Drive ya, atau Mazda Intelligent Drive. Ini adalah driving mode dari Mazda. Dia ada 3 mode, sport, normal, serta off-road. Jadi mobil ini masih bisa dibawa off-road dan ada mode berkendara sendirinya. Di atasnya lagi dia ada wireless charger. Naik lagi ke atasnya, ini dia kontrol climate dari mobil ini. Kalau kita nyalakan, ini tentu saja dia udah dual zone, dan yang menarik di sini dia ada ventilated seat. Ini sangat berguna di Indonesia ya, nggak perlu ada heated seat, yang penting ada ventilated. Dan nggak cuma driver aja, dia juga dapat ventilated seat untuk penumpang depan. Di kabin belakangnya ini dia masih luas ya. Ini posisi berkendara kami tadi, kami tingginya 170 cm, dan ini masih ada space yang lumayan luas. Ke atasnya juga lumayan luas ya, karena ini 5 seater tapi mobilnya lumayan besar, jadi space di belakangnya juga enak. Ini kemewahan di belakang jelas-jelas tidak kalah dibandingkan di depan. Dia mewah banget, masih mendapatkan bahan yang sama, termasuk di sampingnya ini dia masih mendapatkan bahan fabric yang tadi, dapat kayu-kayu yang asli juga di sini, dan dia ada aksen chrome-nya lagi karena sekali lagi ini adalah tipe Elite. Di sini juga nuansanya luas banget karena lagi-lagi warna interiornya dominan putih, dan ini dapat speaker yang sama di depan juga. Dia speakernya Bose 12 speaker, jadi suaranya juga enak banget. Dan ini posisi hazard lagi nyala ya, dan saya lihat dia tuh tombol hazard dari belakang ini terlihat dia berpendar ya, dia ikut kedip di dalam ini ya. Ini juga menandakan kalau dia mobil premium ya, karena biasanya mobil Jepang itu tombol hazardnya cuma nggak nyala ya, dia diem aja. Kalau di sini dia ikut nyala dan berpendar gitu ya. Jadi dapat banget kesan ke-Eropa-Eropaannya dari sebuah Mazda CX-60. Kalau kita buka di sini tentu saja dia ada cup holder ya. Di sini ada karet-karet itu ya untuk supaya nggak terlalu banyak bergerak. Dia juga ada ISOFIX, serta di sini ada 2 USB-C yang bisa berfungsi untuk charging device kalian, dan tentu saja di atasnya ada outlet yang dikasih chrome nih di atasnya ya. Jadi mewah banget. Ini sangat masuk dengan interior warna putih ini, terlihat luxurious. Kalau di belakang sini nggak kerasa banget kalian seperti di mobil Jepang. Ini nuansanya premium banget, European banget. Tapi ini bukan mobil Eropa. Ini adalah interpretasi Jepang atas kemewahannya. Inilah hasilnya. Kita sudah membahas bagian belakang dari Mazda CX-60 ini. Tadi juga kita sudah bahas bagaimana rasanya di depan. Sekarang kita akan kembali ke depan untuk merasakan sensasi berkendara dari Mazda CX-60. Dan baiknya lagi, kami sudah mendapatkan kabar bahwa Mas David sudah selesai dengan urusannya, sehingga dia bisa gabung lagi bersama kita untuk sama-sama menikmati dan mengulas rasa berkendara dari Mazda CX-60. Langsung aja kita pindah ke depan. Nah, Quattro Nation, sekarang kita untuk driving impressionnya kita temenin lagi nih sama Mas David nih samping nih. Dan kita udah nyobain tadi lumayan jauh nih ya, dari Jakarta sampai mau ke BSD nih. Wah, overall I can say ya, kami bisa bilang feel drivingnya memang ini di atas banget nih, Mazda kelas atas lah. Ini nggak se-fun drive MX-5, tapi ini buat sebuah SUV sangat-sangat fun ya Mas David ya. Betul. Wah, gila. Tarikannya, suaranya tuh 6 silinder nggak bisa bohong. Yes, nggak bisa bohong ya Mas David. Udah bawa kemana aja Mas pakai mobil ini Mas? Mau unit test drive aja paling ke customer, beberapa kali ke pameran juga kan. Kita kadang suka bawa ini. Cuman saya sebagai sales kan juga nyobain kan performance-nya. Dari karakter performance, terus bantingan, apalagi nih SUV ya. Yes. Tapi kalau feel drive-nya tetap ciri khas Mazda adalah fun to drive. Fun to drive, benar. Betul. Pokoknya Jinbaitai ya. Jinbaitai. Kalau misalnya kita suka bawa SUV ya, yang mungkin leather frame atau yang besar-besar, kita suka ke bawah-bawah gitu ya, wah kayak kapal gitu ya. Ini kita 140 kita, woi, nah ini wah nempel banget ya, nempel banget. Karena dia ada kinetik ya, jadi dia kalau kita disebutnya KPC ya. Iya, KPC ya. Jadi dia akan nge-apply rem di sisi mobil yang akan berpotensi ngangkat gitu ya. Betul. Jadi dia nempel, nggak jadi limbung. Nggak jadi limbung. Di sebuah SUV itu sangat-sangat berbahaya. Tadi kita masuk tol tuh dia spiral gitu, dan ketika kita belok dengan kecepatan yang 70 gitu ya, dia nempel dan pede banget kita nggak untuk ada bandingan sekali. Pede banget untuk nikung mobilnya ya Mas David ya. Wah, kami nggak bohong-bohong guys, meskipun kita ditemani sama people dari Mazda ya, tapi memang 6 silinder ditambah karakteristik driving dari Mazda ya, dengan Jinbaitai-nya ini. Dan kalau Mas coba nih ya Mas, posisi duduk
Yes. Dari posisi duduk dan kaki itu terus jajar. Yes, benar. Jadi nggak gampang lelah. Padahal Apalagi- ini longitudinal ya, Betul. layoutnya, dan ini bawahnya ada transmisi, tapi karena Betul. Mazda pakai multi clutch ya, bukan Betul. pakai torque converter biasa, Heeh. jadi dia bisa lebih compact dan nggak ganggu posisi kaki Posisi dari driving juga, driver. driving Yes. kakinya juga enak, Enak. nyaman. Serta kalau Mas lihat, kalau Mas ngandar ya di door trim, dia posisinya enak banget, Benar. sejajar dengan bahu. Pas semuanya ergonomis banget lah ya pokoknya. Betul. Tuh. Sekarang kita udah sampai nih di BSD, dan BSD. ini jalanan perkotaan ya, tempat mostly user dari CX-60 akan pakai mobilnya gitu ya di Betul. perkotaan. Dan jalanannya rata halus seperti ini. Ini kalau stop and go, kemudian di usual traffic 3.300 saja berguna banget buat nyalip ya, karena dia responsif meskipun dia pakai turbo ya, tapi dia minim lag. Betul. Betul. Dia jenis turbonya dari CX-60 ini adalah twin scroll turbo. Twin scroll turbo. Jadi dia Betul. bukan twin turbo, tapi dia punya Bukan. dua settingan atas dan bawah, sehingga Betul. lebih minim lag-nya. Lubang ya. pengeluaran itu lebih besar. Yes, betul. Sehingga meminimalisir Turbo lag. turbo lag. Turbo lag, Betul. exactly. Jadi buat menyalip enak banget. Oke. Silakan. Biasa. Ya di maklum perkotaan. lah di perkotaan. Mungkin Dan dia mau satu- nengok ya, mau lihat nggak CX-60. ngeliat. Jadi mobil kan Mazda Biante guys. Mungkin dia kayak, wah ini kayaknya Sama Mazda nih. Ya, harus ganti ke CX-60 nih. Ya, itu makanya dia mau lihat dan nengok gitu guys. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita ada di jalan yang lumayan kosong. Buat Indonesia. Kita akan coba lagi akselerasinya ya. Boleh. Kita coba lagi dari kecepatan nggak standing tapi ya 30 kita tarik. Wah, Cuma dari kayak- 30 ke 80 cuman selesai sudah dari selesai 30 ke sudah. 80 ya. Ini luar biasa, dan suara kalau memang Karakternya. kita, yes, karakternya. Kalau kita pecinta berkendara ya Mas David ya, pasti akan Pasti paham. senang banget lah gitu Betul. ketika kita injek tuh soul-nya keluar. Soul-nya Jadi keluar. ini kodenya juga dapat ya, soul of motion ya. Dia Soul of motion. punya jiwa ketika inline six-nya itu meraung. Meraung. Wah, gitu. Dan memang di CX-60 ini kebanyakan orang bertanya bahwa CX-60 itu kan 6 silinder ya. Ya. Nah, memang di karakter dari CX-60 ini memang disengaja untuk suara raungan mesin itu sampai ke area kabin, Ke dalam kabin ya. bukan karena kekurangan dari mobil ini, tapi memang itu sebuah kelebihan Sebuah desain ya, Sebuah by design ya. desain. Itu Memang sudah didesain, didesain. ya. Betul. supaya raungan 6 silinder ini tetap muncul Muncul ke kabin. dan memunculkan adrenalin. Emosi berkendara. Emosi ya. berkendara. Emosi berkendara ya. Jadi sengaja dibocorkan lah gitu ya. saudara. Dikasih snippet ya supaya Betul. driver itu mendengarkan raungan mesinnya sehingga Raungan mesin. merasakan soul dari sebuah CX-60 yang Betul. 3,3 cc ini dengan 6 silindernya. Wah, luar biasa sih. Memang driver's car banget mobil ini. Betul. Tapi bukan berarti nggak nyaman kalau di belakang ya. Benar, enggak dong. Kalau itu pasti nyaman. Nah, satu lagi yang kita bawa ini adalah unit CX-60 yang tipe Elite. Elite ya, elite. Jadi nuansa kabinnya ini lebih ke luxury gitu ya. Luxury, Luxury. dan kita pakai konsep MA. Konsep Kalau- MA. Apa kita tuh sebut konsep konsep MA? MA, yaitu konsep MA itu konsep pencahayaan. Oh. Sehingga di dalam kabin Mas bisa lihat ya, kita kayak berasa luas banget. luas banget ya gitu. Ah. Karena panoramika ada panoramik yang Ada besar ini panoramik juga dan- membantu cahaya. Betul. Itu kita pakai konsep MA di mana si pengendara atau driver dari CX-60 ini merasakan kemewahan dari mobil ini serta luas gitu. Luas, pandangannya yes. luas. Luas karena dia pakai nuansa putih juga ya Mas Betul, David. Jadi dia betul. membantu menambah kesan luas dari kabin dalamnya. Betul, Gitu ya. betul. Ditambah ini ada kayu-kayu lagi kayak tatami-tatami gitu, dan Betul. warnanya juga putih ya, putih Nah, gading. ini kayu gitu. kayu asli loh. Kayu asli, dan ini kayu asli, bukan plastik. Betul. Kayu-kayu Bukan ini. plastik, bukan Ya, kayu ini. Jadi bukan. emang CX-60 ini pinnacle of Mazda motoring lah gitu ya. Sama kayak kemarin dealer kan banyak kayu kan. Iya, sebenarnya ini kayu-kayu lagi nih. Jadi ini konsepnya, kalau mungkin ada yang tahu Mazda CX-60 yang Kuro ya, itu Ya. kesannya sporty gitu ya. Sporty. Itu warnanya lebih terang-terang gitu ya. Kalau di sini dia lebih kalem dan lebih relaxing. Relaxing, betul. Ya. Lebih relaxing dan homey ya. Homey banget. Homey banget. Gitu. Karena yang Kuro itu sebenarnya desain lebih kepada lebih sport. Kalau Iya. untuk customer kan ada yang karakternya beda-beda ya. Hmm. Ada yang sukanya lebih sporty, ada yang sukanya lebih elegan. Nah, Yes, kalau yes. yang lebih elegan memang diciptakan ini di CX-60 Elite. Dan dapat banget, berhasil banget gitu ya. Betul. Berhasil banget di dalam sini. Mungkin
ada yang bilang, oh tapi putih gampang gontor ya. Itu bagian dari price yang dibayar, tapi Betul. ketika kalian masuk sini udah terbayar banget lah gitu ya. Cozy-nya Cozy dapet, luxury-nya dapet, premium car-nya juga dapet. Tentu aja ini semua premium material dan ini stitchingnya nih klasik juga ya Quaternion. Nah, ini ada sebutannya nih, Mas. Ada sebutan apa tuh? Kekinui Kekenui stitching ya. Nah, Jadi kalau nggak salah nih yang jadi pakai di Jepang gitu ya. ini kan kalau Mas bisa lihat nih ada rajutan. Rajutannya ini dia yang biasa dipakai di baju jiranya samurai. Baju jiranya samurai ya. Kalau jahitan-jahitan tuh Hmm. yang diagonal. Nah, ini yang dipakai. Iya. Betul. Kalau pernah lihat film samurai di tengah-tengahnya ada jahitan itu, ini dipakai di sini juga. Betul. Gitu ya. Jadi dapat nuansa Jepangnya banget. Pokoknya kalau kalian cuma pengen sporty driving tapi dalamnya pengen kerasa mewah gitu ya, pengen kerasa comfy, this is the right car ya. Kalau pengen keluar dalam sporty bisa pilih yang Kuro. Betul. Yang Kuro karena nuansa untuk Kuro kan dengan dilengkapi dengan tan color. Yes. Dan itu salah satu karakteristik dari premium brand juga. Dia selalu memberikan opsi buat semua konsumennya ya. Nggak pelit kasih opsi ya. Kalau mungkin yang lain mungkin gitu kan cuman satu interior color aja gitu kan, cuma satu tema. Nah, kalau ini ada dua mobil yang secara spesifikasi sama persis tapi dengan dua tim interior dan eksterior yang buat fit different needs gitu. Betul. Posisi berkendara kita juga nih Mas Agat, kami merasakan nih posisi berkendara ini perfect banget ya, karena tadi kita begitu masuk tadi kami langsung setting masukkan tinggi badan gitu ya, dan secara magically ya, secara ajaib dan otomatis nih ya si Mazda CX-6 ini set posisi berkendara yang tepat untuk kita, dan itu udah close banget, tinggal di-adjust sedikit lagi dapat perfect driving position. Betul. Yes. Karena di CX-60 ini sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya driver personalizing system. Yes. Nah, situ fungsinya untuk men-setting ya tempat duduk dari si driver, lalu mengatur kaca spion, lalu mengatur setir juga. Semua ya, setir, spion, sampai settingan AC, settingan radio dan lain-lain. Settingan radio juga ya? Bisa. Semua ya. Jadi memorinya full ya. Betul. Jadi ketika disetting berdasarkan tinggi badan awalnya, tapi tetap bisa disetting manual. Jadi setelah disetting secara automatically dengan kita ada sensor di daerah center display ini. Iya tuh ada kayak kamera yang bisa deteksi muka gitu ya. Betul, kayak kalau kita biasa di iPhone tuh Face ID. Face ID ya. Ini driver ID ya. Dia bisa mengidentification si drivernya siapa nih. Betul, tempat tingginya berapa, lalu dia akan menyesuaikan. Yes. Berdasarkan tinggi badan. Betul. Dan ini tadi kita begitu masuk langsung setting dan langsung enak banget tinggal di setting. Nanti kalau misalnya ganti orang gitu ya, terus dia bikin settingan baru, terus kalian balik lagi gitu ya, ngembalin mobilnya, misalnya kalian dipinjam sama orang, dia bikin settingan sendiri, kalian pakai lagi, itu langsung balik sendiri ya settingannya ya? Balik sendiri, karena dia setiap ganti nama, ganti driver itu dia akan men-save, tergantung kita udah save apa belum ya? Yes. Kalau sudah di-save, dia akan menyambut dari driver yang sudah ter-save sama nomornya. Benar. Gitu. Tinggal duduk aja, si sensor kameranya ini langsung lihat, oh ini misalnya Fulan yang nyetir, dia langsung oke, berarti pakai memorinya Fulan, betul. Gitu. Seperti itu. Nah, itu salah satu kelebihan dari si CX-60 ini, karena untuk fitur itu cuma ada di sini. CX-60 aja ya? Cuma ada di CX-60 aja. Kebetulan di line up yang lain belum ada. Mungkin di next akan dikembangkan lagi untuk brand-brand atau model-model premium Mazda lagi. Betul. Oh ya, model Mazda kan premium semua. Nanti insya Allah. Nanti harapannya itu pasti semuanya di semua Mazda ada sematkan juga fitur tersebut. Gitu. Dan kalau kalian perhatiin Quaternion, kita dari tadi ngobrol sambil nyetir nih enak banget ya, nggak ada gangguan gitu ya. Kabinnya kedap, kemudian rasa berkendaranya tuh meskipun kita sambil ngobrol tuh kita tetap bisa merasakan mobil tuh ada di mana, mau melakukan apa, semuanya tuh serba smooth ya. Dia tuh ada biasa ya, kalau kata auto hold tuh udah biasa ya, tapi auto hold dia tuh smooth banget, ketika digas dia perlahan jalannya, jadi wah enak banget lah. Berkendara ini effortless banget dan kerasa banget kalau kita bersatu sama mobil ya. Betul. Jinbaitai. Betul. Dan jangan khawatir, di CX-60 ini juga dilengkapi dengan speaker Bose. Bose ya. Ada 12 titik. Termasuk subwoofernya. Dan itu akan menemani pengendara. Mas Raffi udah denger kan ya? Yes. Saya nggak bisa kita play di sini kan nanti copyright. Quaternion, tadi kita udah coba ya dari multiple course ya, banyak di dalam kota, di tol, kemudian kita bejek-bejek juga ya. Ini konsumsi bahan bakarnya
memang kalau kita lihat di kertas nggak terlalu irit, mungkin 1:9 mungkin kayak oh masih banyak yang lebih irit, yes betul, tapi ini performanya luar biasa. Sebanding Jadi, lah ya. sebanding banget. Jadi dengan konsumsi bahan bakar seperti itu, tenaga 280 HP ini berasa banget, dan menurut kami pribadi worth it lah ya untuk di spend lebih di fuel consumption, mendapatkan performa yang mumpuni juga. Memang Betul. tujuan dari mobil ini adalah memberikan performa berkendara yang di atas rata-rata SUV pada umumnya. Betul. Sedangkan kalau untuk di luar kota nih, yang sudah disurvei itu 1 banding sekitar 13. 1:13, 1:15 bahkan bisa ya kalau kita Bisa. pakai eco pelan-pelan gitu ya. Betul. Jadi memang benar-benar bisa dipakai irit, bisa dipakai sporty juga. Kalau kalian bejek-bejek mampus juga mungkin bisa, dan Bisa. itu lebih boros lagi ya. Lebih boros. Seperti tadi kami lakukan, dan itu bisa 1:5, tapi kan itu extreme case ya. Kalau kita pakai dengan normal seperti penggunaan pada umumnya, mobil ini menurut kami dengan performanya cukup irit, Betul. sebanding. Sebanding sih Sebanding sebenarnya. lah. Karena kita dapat performa, kita nggak perlu nginjek gas dalam, mobil udah jalan Yes. gitu. Dan jangan lupa mobil ini dilengkapi dengan mild hybrid. Hybrid. Betul. Itu yang ngebantu. Even cc-nya 3.300 masih bisa nyentuh di angka 1:9. 1/9 itu udah oke banget. Oke banget, keluar kota 1:15 gitu ya. Gitu. Luar biasa. Ya, ya. 6 detikan aja guys, dari standing still ke 100. 100. Luar biasa. Sangat-sangat nikmat mobil ini. Dan jangan lupa ini AWD loh mas. AWD, oh iya, kita sampai lupa ini AWD, jadi bener-bener nempel banget ya. Betul. Kerasa kalau kita akselerasi itu bannya nggak lari kemana-mana. Mungkin kalau Nggak. AWD suka bannya agak gitu ya, ada wheel spin Betul. gitu. Kalau di belakang juga sama. Betul. Ini karena dia penggeraknya AWD berasa banget, nempel banget gitu ya. Jadi pede untuk nekuk-nekuk mobil yang sebenarnya secara dimensi lumayan besar ya, karena ini sebuah SUV. Betul. Tapi wah, pede aja sampai kita bahkan lupa kalau ini tuh SUV, kita lupa kalau ini ada AWD karena enak banget rasa berkendaranya gitu ya. Very very fun to drive. Lagi-lagi Jin Baitainya. Jin Baitainya dapat berasa banget. Apalagi di jalan berliku ya. Yes. Berliku juga bisa dibuktikan itu. Makin seru ya kalau Makin jalan seru. berliku, makin seru. Sama seperti kehidupan, semakin berliku semakin seru. CX-60 juga kalau semakin berliku jalannya semakin seru lagi rasa Karena berkendaranya. fun to drive-nya akan berasa. Berasa banget. Gitu. Itu dia tadi impresi berkendara kami mengenai Mazda CX-60 serta tur kami ke headquarter Mazda Indonesia di Mazda Simpruk. Overall, dua-duanya joyful experience banget. Semuanya happy. Mobilnya luar biasa, experience-nya enak banget untuk dikendarai. Mesinnya tidak mengecewakan, tenaganya benar-benar buas, torsinya juga gede. Dan tetap masih tergolong irit untuk cc-nya yang besar. Rasa berkendaranya enak juga. Dan ketika kita datang ke showroomnya ya, untuk pertama kali melihat mobilnya, showroomnya juga sangat nyaman, sangat comfy, lengkap, serta sangat layak untuk dikunjungi. Kalau kalian juga pengen merasakan Mazda CX-60 ini, kalian pengen test drive atau mau langsung booking, kalian bisa langsung cek dealernya, langsung buka dulu IG-nya boleh di official Mazda Simpruk, atau kalian bisa buka website-nya di eurocastmazda.co.id. Di situ kalian bisa mendapatkan semua kebutuhan Mazda kalian, bisa booking test drive, bisa booking service, bisa juga apapun kebutuhan Mazda kalian bisa cek ke situ, atau juga langsung datang ke Mazda Simpruknya. Itu juga tempat yang sangat recommended. Kalian mau beli Mazda dari daerah manapun di Jabodetabek, kita sangat rekomen untuk melalui Mazda Simpruk. Pokoknya top notch banget experience-nya. Sekian dari kami, Quaternation. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum, dan jangan lupa berkomentar seperti netizen yang budiman. Sampai jumpa lagi. Dadah.